Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rianto, nomor NPM 10121099 dari kelas C5 Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelatihan pemasaran. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pemasaran dapat membantu suatu perusahaan dalam mencapai kesuksesan atau kemunduran. Tugas utama seorang pemasaran adalah memasarkan produk atau jasa dengan target pasar tertentu sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Merencanakan strategi dalam pemasaran merupakan cara yang efektif untuk mencapai target yang ditentukan perusahaan. Tapi kadang-kadang rencana tersebut tidak berjalan semestinya karena fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi. Lalu yang kedua, tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan keterampilan, memberikan bimbingan, pengarahan, serta delegasi tugas kepada bawahan. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan supervision dalam mengelola kinerja dirinya dan tim yang dengan arahan dan target perusahaan. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk membuat prioritas dan mengelola tugas mulai dari perencanaan sampai dengan kontrol. Nah, langkah selanjutnya yaitu lama latihan. Pelatihan ini selama 10 hari, 2 hari, atau minggu selama 5 minggu. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kami membutuhkan peserta 5 orang karyawan baru per tahun. Lalu kalau soal tempat, kita menempatkan di Hotel Ibis Bandung, dan kalau waktu kelas dilaksanakan pada minggu terakhir pada bulan November, Januari, Maret, Mei, dan Juli. Lalu langkah selanjutnya yaitu metode pelatihan dan evaluasi. Metode pelatihan. Nah, di sini saya menggunakan metode kuliah atau ceramah, lalu metode studi dan classroom. Nah, evaluasinya reaksi akhir pelatihan dan 3 bulan kemudian, lalu hasil belajar akhir pelatihan 6-12 bulan kemudian, lalu perilaku 3-8 bulan kemudian, lalu store sheet 3 bulan kemudian, lalu analisis kegunaan 8 bulan kemudian, transfer penerapan penelitian dengan atasan langsung. Lalu langkah selanjutnya yaitu perkiraan biaya. Perkiraan biaya perencanaan biaya pelatih 10 juta rupiah, lalu konsumsi 250, alat tulis perlengkapan 500, transportasi 1 juta, lalu sewa tempat 1 juta. Lalu perkiraan biaya pelaksanaan per tahun yaitu 63.750 rupiah. Nah, lalu perencanaan. Soal yang pertama, Anda adalah pegawai pada perusahaan C. Perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Lalu tugas yang kedua, saat ini Anda sudah menjadi direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Yang akan saya lakukan dalam perencanaan karir jika saya seorang pegawai, yang pertama, menyusun visi
Jika perusahaan mempunyai visi dan misi, maka karyawan juga harus punya visi yang bisa berawal dari mimpi yang diinginkan. Lalu yang kedua, mengenali diri dan fokus pada kekuatan. Lalu yang ketiga, mereview pencapaian lalu dan fokus pada bidang yang sesuai pada bidang yang sudah berhasil setiap ada kegiatan. Lalu yang keempat, meningkatkan keterampilan. Yang kelima, mengikuti passion. Yang keenam, membaca tren. Lalu yang tugas kedua yang akan dilakukan Direktur SDM untuk perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Yang pertama, melakukan pelatihan. Perusahaan dapat melakukan pengembangan karir karyawan dengan memberikan pelatihan. Lalu yang kedua, pendidikan. Pengembangan karir karyawan juga dapat dilakukan dengan pendidikan. Lalu yang ketiga, job. Lalu yang keempat, rotasi kerja. Tujuan dari rotasi kerja ini yaitu untuk menyiapkan karyawan yang akan mendapatkan promosi. Lalu yang kelima, coaching. Hal ini bisa diberlakukan pada karyawan berkinerja baik.